Barang siapa yang senang, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka haram tubuhnya, jasadnya dibakar api neraka. Belum Ramadan, belum masuk bulan Ramadan, tapi udah gembira datangnya bulan Ramadan, maka haram jasad kita dimakan api neraka. Ya, ibu-ibu udah terasa belum nih masuk bulan Ramadan? Apaan yang terasa? Awal marjan. Ada di TV udah mulai ada iklan marjan. Itu biasanya kalau ikan marjan udah masuk bulan puasa. Ya, pengingat juga sih ya. Sarung juga sarung. Oh iya, sarung. Sarung Madimor sama gajah diri. Ibu-ibu sekalian, kalau kita mau jujur, kalau kita disebut dengan gembira, ya apa sih yang disebut dengan gembira dengan datangnya Ramadan? Gembira paling enggak Bu ya, kita bukan masang petasan, bukannya kita beli baju yang baru, bukannya teriak-teriakan dan datang Ramadan. Tapi salah satunya adalah bahwa kita banyakin istighfar. Dengan banyak istighfar memasuk bulan suci Ramadan. Kenapa? Memasuk bulan suci Ramadan harus banyak istighfar. Kemarin kan udah istighfar kita di bulan apa? Di bulan Rajab. Bacanya gimana? Rabbil firli wali walidayya warhamni warhamhuma wa tub alaina. Itu kita perbanyak. Paling minim berapa? 70 pagi, 70 sore. Itu minimal. Kalau dosa kita banyakan, dibanyakin lagi bahasanya. Ya, baca istighfarnya. Ini di bulan Sya'ban kita perbanyakin apaan? Di bulan Sya'ban, bulan Rajab disebut Rajab Syahrullah. Di Rajab itu adalah bulannya Allah. Disuruh banyakin banyak istighfar. Sedangkan bulan Sya'ban disebut Syahri, bulan Nabi. Banyakin sholawat. Dan nanti Ramadan adalah Syahrul Ummati, Syahrul buat umatnya. Banyakin apaan? Ibadah. Karena di situ dibuka semua pintu-pintu surga. Ditutup semua pintu-pintu neraka. Ya, jadi pada saat ini kita tarhib Ramadan, gembira mendatang Ramadan. Pertama banyakin istighfar. Ini di bulan Sya'ban tetap istighfar, banyakin istighfar. Kenapa? Karena katanya para ulama-ulama salaf mengatakan kalau kita masuk bulan suci Ramadan masih banyak dosa-dosa kita, nanti akan dicabut sama Allah rasa nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Rasa istiqomah di bulan suci Ramadan akan dicabut. Kita lihat aja Bu ya, di masjid-masjid hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus sampai hari berapa itu? Paling banyak 1 minggu udah mulai nih ya. Kenapa tuh? Dicabut tuh rasa nikmatnya ibadah, rasa istiqomah ibadah dicabut. Ya, kenapa? Salah satunya kasratul dzunub, banyakan dosa. Jadi kita buat nikmatin ibadah bulan Ramadan nggak ada. Ibu-ibu bulan Ramadan yang udah baca gape, baca Quran. Gape tau ya gape? Main untuk itu kalau udah pada lancar baca Al-Quran, awal-awal Ramadan bisa 5 juz baca. Dari mulai Alif Lam Mim terus sampai juz ke Al-Muhsanat, sampai juz 5. Baca, begitu kuat baca Quran. Hari ketiga, hari keempat berat. Ya, padahal pakai gigi 1. Nanjaknya masih susah juga. Ya, kenapa? Padahal setan-setan katanya udah dibelenggu kan? Setan udah dibelenggu. Tapi kenapa kita masih berat ibadah? Kasratul dzunub, banyak dosa. Ya, di dada kita, di dalam diri kita kalau masih banyak dosa, kata ulama salaf akan dicabut tuh. Rasa nikmat ibadah, rasa istiqomah ibadah akan dicabut. Maka jangan heran kalau kita baca Quran baru 1 ain, muafnya udah 5 kali. Ya, baru 1 ain udah muaf lagi. Akhirnya kata kayak Abdul Masyafi'i, ambil wudhu, segar lagi tuh, baca lagi, muaf lagi. Akhirnya udah sadaqallahul azim. Ya. Jadi susah untuk buat ibadah, susah. Kenapa? Kasratul dzunub, banyak dosa kita. Makanya dikatakan ini kesempatan kita banyak istighfar. Yakin istighfar, ya Allah, ampuni dosa saya biar masuk bulan Ramadan nanti enteng dalam ibadah. Ya, gitu karena berat Bu ibadah padahal di bulan Ramadan atmosfer ibadah. Ya, coba kita baca Al-Qur'an sendirian malam-malam. Ya di luar Ramadan tetangga lewat, yang sakit ya. Apa yang meninggal gitu kalau orang membaca Quran malam-malam begitu. Ya, siapa yang lagi sakit tuh gitu. Tapi kalau baca Ramadan enggak ada tuh baca tengah malam jam 2 orang baca Quran biasa. Karena memang waktunya lagi waktu ibadah.
Ya, nah makanya banyakin istighfar biar nanti kita diberikan mudah dan enteng serta nikmat dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, Ramadan banyakin sebelum masuk Ramadan banyakin doa. Kemarin kita ada baca doanya ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu diulang-ulang. Sampai sekarang terus baca. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu banyakin, Bu. Kenapa? Karena itu suatu niat. Niat kita pengen ketemu bulan Ramadan. An-niyatu mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu masih lebih bagus daripada amalnya. Kenapa? Karena kali ibu niat, ntar bulan Ramadan saya akan baca Quran, bulan Ramadan saya akan taraweh yang benar. Umur kita nggak sampai. Kan kita nggak tahu, Allah yang punya. Keluar dari sini kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, apalagi ntar bulan Ramadan. Tiba-tiba umur kita nggak sampai. Allah udah catat sempurna kita beribadah di bulan suci Ramadan. Ya, karena udah niat. Kalau gitu niat aja dah. Niat aja dah kita. Ya, apalagi ibu-ibu niat. Nanti begitu habis Syawal kita mulai ngaji lagi, saya akan ngaji lagi. Saya akan kuatkan ya, karena godaan setan banyak, saya akan ngaji yang rajin lagi. Tiba-tiba nggak ada umur, tercatat terus. Sepanjang umur kita, sepanjang kita udah meninggal, tetap dicatat sebagai orang yang ta'limul Quran, orang yang lagi ngaji. Ya, jadi pasang niat dari sekarang, doain doa biar sampai ke bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Istighfar. Yang kedua, doain supaya kita bisa masuk sampai bulan Ramadan. Yang ketiga, ilmunya. Ya, harus ada ilmu Ramadan. Ya, maka harus ada kajian-kajian Ramadan. Apaan sih yang membatalkan puasa? Apa sih yang membatalkan pahala puasa? Apa sih syaratnya orang berpuasa? Apa sih rukunnya puasa? Kalau kita nggak tahu, ntar nggak sah puasa kita. Ya, banyak kan tahu apa yang enggak nih? Banyakan yang mana? Banyakan yang tahu apa yang enggak? Boleh tanya tua tuh, tahu nggak rukun puasa? Nih. Ya. Nanti ya habis Ramadan nanti kita kaji ya. Mudah-mudahan kita mulai pelajari sedikit-sedikit supaya nanti masuk bulan Ramadan atau lagi kita udah siapin ilmunya. Contoh yang paling gampang deh, Bu. Kalau kita nggak pakai ilmu, karena di dalam Al-Quran bilang yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang beriman. Ini ada orang kafir, ada orang beriman. Ini orang beriman diangkat derajatnya jauh dari orang kafir. Dan orang-orang yang berilmu diangkat lagi daripada orang yang beriman. Di antara kita yang beriman, ada orang berilmu diangkat lagi derajatnya. Itu satu antara derajat ke derajat yang lain, itu 500 tahun perjalanan. Jadi jauh derajatnya orang yang berilmu sama orang yang beriman. Jadi kita jangan sampai di orang beriman doangan, terbiasa sampai ke orang yang berilmu. Ya, nah orang yang berpuasa punya ilmu, coba begitu, tek, dung, beduk. Ramadan buka puasa, baru beduk udah langsung minum, udah beduk baru langsung baca doa, belum azan. Ya, tadi TV sekarang ada beduknya tuh kalau Ramadan doangan ya, tuh ada beduk. Tar dulu, tungguin dulu. Iya. Atau iklan. Emang betul ada iklannya. Udah main tenggelak aja. Ya. Jadi tungguin. Azan juga jangan pas Allahu Akbar langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Belum. Kan tungguin yang paling enggak asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Karena jam kan belum tentu sama semua. Ya, bukan jam tuh nggak mutlak punya yang belum tentu jam dia udah buka puasa kita belum tentu kita buka dia belum. Ya, jadi tungguin dah sampai asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Orang dari subuh sampai maghrib kita bisa nunggu bagian waktu buka puasa kok nggak sabar. Ya, jadi begitu buka puasa anaknya langsung mau minum. Kata ibu jangan, baca doa dulu. Biasanya kan begitu, baca doa. Baca doanya gimana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Tuh. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi diputusin di situ, padahal itu masih ada sambungannya. Ini yang jadi masalahnya. Jambungannya itu dahabat dhama'u, telah hilang rasa hausku. Dahabat dhama'u. Jadi makanya begitu beduk azan, kita minum dulu.
Ya, begitu buka puasa minum. Jangan baca doa dulu. Karena tabiat dhahabat dhama'u, telah hilang rasa haus tuh. Kalau udah minum, hilang nggak? Kalau belum minum, belum hilang. Kok tuh kita udah baca doa doangan padahal belum minum. Ya, dhahabat dhama'u, minum dulu, hilangin tuh rasa hausnya. Wa batallatil uruq, udah basah nih tenggorokan kita. Ya, udah basah. Kalau belum minum, belum basah. Jadi minum dulu. Air seteguk, air putih boleh. Ya, minum seteguk, 2 teguk gitu ya. Setelah itu baru baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu tetap deh pahalanya insyaallah. Ya, baru itu korma. 1 kalau ada. Tapi usah. Kalau nggak ada, bikin teh manis. Artinya awal buka dengan yang manis. Korma yang ganjil 1, 3, 5, 25, 31. Saya kalau buat gitu ya, 1 kelas gitu. Ya, yang ganjil. Usahakan. Itu bangsa hobinya Umi ini sempol, risol, ntar cendol, ini belakangnya ya. Ntar setelah setelah apa namanya korma, nah boleh deh. Ya boleh yang lain-lainnya, tapi jangan langsung gaspol habisin. Ya makan nasi juga kan ada tuh ya, orang buka puasa langsung makan. Ntar aja, nggak kuat sholat tarawih, nggak kuat sholat maghrib. Ya. Habis dari situ kalau bisa habis minum, habis itu buat sholat maghrib dulu, baru nanti makan. Kalau yang nggak kuat, kalau yang kuat habis tarawih, ntar makannya habis tarawih. Tapi kalau yang nggak kuat, boleh langsung makan setelah sholat maghrib. Ya habis maghrib. Ya, jadi itu orang punya ilmu gitu, enaknya punya ilmu gitu. Udah baca doa dulu, minum dulu baru baca doa. Kalian kemarin-kemarin biarin dah. Ya sekarang gitu. Begitu azan, ya sampai asyhadu alla ilaha illallah minum dulu. Ya minumnya yang manis. Ya terutama kalau yang nggak ada ya air putih boleh. Ya dan inilah, dan kalau taraweh mungkin masih banyak lagi kesalahan-kesalahan. Di taraweh biasanya ibu-ibu niatnya gimana? Usolli sunat taraweh rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat taraweh 2 rakaat jadi makmum karena Allah. Sholat taraweh 2 rakaat. Emang sholat taraweh berapa rakaat? Ada 20 ya? 8. Salah niatnya. Usolli rakaataini, aku sholat 2 rakaat min sunnati taraweh, bagian dari taraweh. Jadi masih sebagian, baru 2 rakaat dari 20 rakaat. Makmuman lillahi ta'ala, jadi makmum. Selama ini kan kita sholat sunat 2 rakaat taraweh. Taraweh kan bukan 22 rakaat, ya. Kenapa? Karena kita dulu belum ngaji. Nanti insya Allah kita habis tarawih kita ngaji. Baik. Oke, kita di apa ini? Sip, gampang. Ya, emang kita ada malemin udah ibu tinggal di share aja kan gampang. Ya, pasti tuh. Oh iya. Ntar pokoknya jangan takut. Ya. Pokoknya yang niat buka, niat nanti niat sahur juga ada, harusnya niat sahur ya. Kemudian apa namanya, niat buka puasa, tadi niat kodok puasa, niat semuanya tuh ya, nanti insya Allah di siaran ini ya. Yang penting asal bawa kue kering. Bohong mie beneran ya. Nah itu yang khusus. Enggak, aku pikir bukan kode. Itu beneran. Ya. Tadi pakai ilmu ya. Tadi pertama apa? Banyakin istighfar. Yang kedua doa minta sampai ke bulan Ramadan. Yang ketiga dengan ilmu. Nanti kita belajar insya Allah sedikit. Yang keempat azam, bukan ajam mana dua ayu. Azam, cita-cita bahwa ntar Ramadan saya akan hatam Quran. Itu harus ada bu. Ramadan harus hatam Quran. Ya, kalau nggak hatam ya biarin. Tapi kita udah punya niat. Ya, insya Allah kita hatam Quran. Nanti Ramadan saya akan ngasih buka puasa orang-orang. Setiap hari 2 orang namanya. Jangan banyak-banyak. Ya, ya, kita buka puasa sendiri. Kita ngasih makan orang. Jadi puasa kita dapat 2. Ya, kalau kita 30 orang kita buka 1 Ramadan.
30 hari kita, jadi 31 hari yang kita. Ya, ada kemarin itu ngomong Umi. Jadi orang tuh kiai bilang di pesantren saya, kalau di Jakarta ini makan ayam udah terbiasa, bahkan sering dibuang. Ya, karena seringnya makan ayam. Ayam goreng. Ya. Di pesantren saya Pak katanya itu makan ayam cuman sebulan sekali. Jarang makan ayam, makan tempe juga sakit tenggorokan, saking tipisnya. Disebut tempe silet. Karena saking tipisnya. Kenapa ya? Itu anak pesantren kayak begitu. Kalau lagi males belajar, males makan, ntar temennya bilang, dajajah, ayam, baru pada kurung. Saking jarang makan ayam tuh. Jadi kalau dibilang dajajah, ayam, turun, baru pada makan. Ya, coba kalau kita di sini, kalau ibu punya duit, punya apa itu, nah pesantren tuh, ya pesantren tradisional yang kaya-kaya, pesantren yang kira-kira kecil, itu yang anak-anak girang, ya kasih makanan kayak begitu. Ya itu apa namanya sedekah di bulan suci Ramadan itu luar biasa pahalanya. Ya jadi ibu-ibu sekalian, dalam tarhib Ramadan kita nanti akan masuk bulan suci Ramadan. Ya salah satu yang gembiranya kita masuk Ramadan, minta dipersiapkan diri kita. Yang pertama dengan istighfar. Banyakin istighfar biar kita nikmat ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, doa biar sampai di bulan suci Ramadan. Seandainya nggak sampai, umur kita dicatat sebagai orang yang sempurna di dalam puasa Ramadan. Yang ketiga, dengan ilmu. Mudah-mudahan karena orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu beda nanti pahalanya. Kemudian yang keempat, punya azam, cita-cita bahwa kita akan salah satunya dengan khatam Al-Quran atau yang ibadah-ibadah yang lainnya, akan i'tikaf. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai masuk ke bulan suci Ramadan. Nah, saya sebagai orang yang sering ngomong di sini minta maaf, ibu-ibu sekalian, karena man katsura kalamuhu katsura khati'atuhu. Banyak siapa yang banyak ngomong, banyak salahnya. Begini kan salah mulu sih. Saya nggak tahu ibu kesinggung apa enggak. Ya ketawa tapi di dalam hati awas gitu ya. Dalam hati ibu ngancem saya. Jadi saya minta maaf kalau ada kata yang salah, kata perbuatan saya yang salah, juga termasuk Umi dan guru-guru yang lain semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu maafin. Ya kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan sudah tidak ada salah antara kita. Ya mudah-mudahan saling kita memaafkan di antara kita. Tinggal kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, banyakin rezeki kita. Ya mudah-mudahan semua doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Beli jajanan di rumah Bu Asih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.